Dalam tradisi Bali, mengubur atau mengkremasi jenazah dilarang dilakukan saat kala gotongan dan semut sedulur. Konon bila dilanggar akan berakibat fatal. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Inilah alasannya. Semut sedulur dan kala gotongan merupakan gabungan Saptawara dan Pancawara. Masing-masing hari tersebut memiliki urip tersendiri. Pertemuan antara Saptawara dan Pancawara yang berjumlah 13 selama 3 hari berturut-turut disebut dengan semut sedulur. Sedangkan jika berjumlah 14 disebut kala gotongan. Kedua hari ini dianggap tidak baik dalam ajaran agama Hindu Bali, sehingga tidak boleh melaksanakan upacara pitriyatnya seperti ngaben atau atiwa-tiwa. Bila mana hal tersebut dilanggar, ada kepercayaan akan membawa akibat pada kematian yang berturut-turut di lingkungan setempat. Larangan ini didasari oleh pemahaman terhadap makna kata dari kedua istilah tersebut. Semut sedulur dimaknai sebagai semut yang berjalan beriringan. Jika upacara pitriyatnya dilaksanakan pada hari tersebut, dipercaya akan terjadi kematian beruntun atau iringan mayat susul menyusul ke kuburan. Demikian juga kala gotongan. Hari yang dimulai dari Syukur Kliwon, Sanis Caru Umanis, dan Riditi Paing, diartikan bahwa masyarakat sibuk menggotong mayat ke kuburan. Namun hal ini masih mengandung kontroversi. Sejumlah kalangan berpendapat, penggabungan urip Pancawara dan Saptawara yang berjumlah 13 dan 14 berturut-turut selama 3 hari bukanlah merupakan angka keramat dalam kepercayaan Hindu. Sementara dilihat dari makna kedua istilah tersebut, yaitu semut sedulur dan kala gotongan, kata itu tidak berkonotasi negatif. Sebab benda yang digotong atau dipikul berarti benda tersebut mulia atau berharga ketimbang diseret atau diinjak. Demikian juga kata semut kerap dipakai sebagai simbol produktivitas, kebersamaan, keberanian, dan kekuatan. Sedangkan sedulur memiliki arti bersaudara. Jadi larangan melanggar upacara pitriyatnya atau atiwa-tiwa pada hari kala gotongan dan semut sedulur bukan karena jumlah bilangan sebagai hasil penggabungan urip Pancawara dan Saptawara, tetapi karena makna kata-kata tersebut terlanjur dikonotasikan negatif. Larangan melaksanakan upacara pitriyatnya pada hari itu hanyalah tradisi Bali. Namun perlu diketahui bahwa tradisi atau acara adalah hierarki yang menempati urutan setelah Sruti, yaitu Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita sebagai sumber pelaksanaan ajaran Hindu tertinggi. Di dalam Sruti tidak ada ketentuan hari-hari terlarang untuk mengkremasi atau mengubur mayat.